Mutu berkisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Kusuma Wijaya. Saya dari SMP Mutu, ingin menceritakan tentang karya-karya Al-Khawarizmi. Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah atau kitab yang merangkum perhitungan, perlengkapan, dan peimbangan adalah buku matematika yang ditulis pada tahun 830. Kitab ini merangkum definisi aljabar. Terjemahan ke dalam bahasa Latin dikenal sebagai Liber Algebrae et al-Muqabalah oleh Robert dari Castor Segovia 1145 dan Gerardus dari Cremona. Buku kedua beliau adalah tentang aritmatika dalam bahasa Latin. Karya dalam bahasa Arab yang telah menjadi rujukan telah hilang. Translasi dilakukan pada abad ke-12 oleh Alderich of Bath dan yang juga menerjemahkan tabel astronomi pada 1126. Al-Khawarizmi menulis dengan menggunakan perhitungan angka Hindu, tidak menggunakan bahasa Arab, tetapi telah sampai kepada kita dalam bentuk bahasa Latin, sangat berbeda jauh dari aslinya. Seperti kitab Al-Hisab Al-Adad Al-Hindi atau penambah perhitungan dengan angka Hindu dan kitab Al-Jam'a It-Tahfiq bi Al-Hisab atau kitab penambahan dan pengurangan dalam metode angka Hindu. Angka seperti yang kita gunakan pada masa sekarang menggunakan angka Hindu, yaitu angka 1 sampai 9 dan 0. Selain 4 operasi dasar penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, seksagesimal dan ekstraksi akar kuadrat yang terakhir hilang dalam naskah unik tapi diperlakukan dalam karya-karya abad pertengahannya lainnya yang berasal dari itu. Dengan ilmu dasar aljabar Al-Khawarizmi menulis dalam karya besar dalam bidang geografi lengkap dengan perincian garis lintang dan bujur untuk 2402 daerah sebagai dasar peta dunia. Buku yang didasarkan pada Ptolemaic Geographies menjelaskan daftar dengan garis lintang dan bujur, kota, pegunungan, laut, pulau-pulau, wilayah geografis, dan sungai. Al-Khawarizmi banyak menggunakan aljabar dalam menggambarkan konsep geometri. Banyak bukti yang menunjukkan Al-Khawarizmi menghadirkan kembali angka-angka sederhana yang panjang dan akar panjang garis segmen. Berbagai macam akar dan nomor mewakili persegi panjang tertentu, di mana akar dan nomor berhubungan dengan panjang sisi persegi panjang dan hasilnya mewakili area persegi panjang. Karya Al-Khawarizmi dalam bidang ilmu astronomi dapat dilihat pada karangannya yaitu Zich al-Sidid. Kitab ini merupakan karya terbesar ketiga yang dinamai Zich al-Sidid karena menggunakan metode astronomi India, Kennedy 1996-188. Karya ini berisi tabel astronomi yang terdiri dari 37 simbol pada perhitungan kalender astronomi dan 116 tabel dengan data kalender, data astronomi, dan data astrologi. Al-Khawarizmi menulis beberapa karya lain berjudul Risalah fi Ikhtiraj Tahrik al-Yahud atau Ekstrasi Era Yahudi. Ini menggambarkan siklus metonik, siklus interkalasi 19 tahun, aturan untuk menentukan pada hari apa minggu pertama bulan Tishrei akan jatuh, menghitung interval antara tahun Anno Mundi atau penciptaan Adam dan era Seleucus, dan memberikan aturan untuk menentukan bujur rata-rata matahari dan bulan menggunakan kalender Ibrani. Ibnu al-Nadim menyebutkan bahwa Al-Khawarizmi menulis buku sejarah, namun buku itu telah hilang dan salinannya telah sampai di Nusaybin pada abad ke-11 yang ditemukan oleh Barmal Elias Deleport 1910. Beberapa manuskrip Arab yang ada di Berlin, Istanbul, Tashkent, Kairo, dan Paris dianggapnya sebagai karya Al-Khawarizmi yang menjelaskan tentang jam matahari. Di samping itu, Ibnu al-Nadim menyatakan pujiannya yang terhadap karya-karya Al-Khawarizmi lainnya, yaitu kitab Ar-Ruqamah yang mengurai tata cara menentukan arah Mekah dengan metode spherical astronomi, kitab Ma'rifat Sa'ad al-Masriq fi Kulli Balad, dan kitab Ma'rifat Asab min Qibal al-Irtifa.
Pembelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Al-Khawarizmi tadi adalah Al-Khawarizmi adalah seorang yang berkepribadian teguh dan tidak pelit ilmu. Buktinya adalah berbagai karya yang beliau buat dahulu masih kita pakai hingga saat ini. Intinya adalah jadilah seseorang yang tidak pelit dalam penyebaran ilmu, tetapi jadilah orang yang dermawan dalam penyebaran ilmu, serta teguh dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.